STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Sudah sekian lama kita tidak menyapa sahabat semuanya. Namun pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk menyapa jamaah atau sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, ya, maka ada orang-orang yang mereka sukses melewati bulan Ramadan dan ada orang-orang yang terpuruk dengan kelalaian dia di bulan Ramadan. Nabi SAW menyebutkan dua kondisi manusia. Kondisi yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah di dalam sunannya, di mana Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illa jawal atash. Ada orang-orang yang mereka berpuasa, tidak ada yang mereka dapatkan dari puasa yang mereka lakukan kecuali hanya menahan lapar dan menahan haus saja. Begitu juga Rasulullah mengatakan rubba qaimin ya laisa min qiyamihi illa sahar. Tidak, dan ada orang-orang yang mereka melakukan sholat malam di tarawih, akan tetapi tidak ada yang didapatkan dari tarawih yang dilakukan kecuali hanya menghabiskan waktu saja di malam hari. Ya, ini adalah gambaran yang digambarkan oleh Nabi SAW. Ada kondisi orang-orang mereka melewati bulan Ramadan, ya tidak ada apapun yang mereka dapatkan. Maka Nabi SAW pernah mengaminkan ya doa malaikat Jibril alaihissalam 3 kali, amin, amin, amin. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW diterangkan oleh Nabi SAW kenapa beliau mengucapkan amin. Ya, ternyata satu di antara doa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, ada orang-orang yang mereka mendapatkan bulan Ramadan, akan tetapi ya mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan celaka untuk mereka. Dan kemudian Nabi SAW mengaminkannya. Ini jenis manusia yang pertama. Adapun jenis manusia yang kedua, ya karena bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang seseorang berpuasa di bulan Ramadan yang dia berharapkan pahala dan melakukan itu dengan keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Bahkan disebutkan ada orang-orang yang mereka melewati bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan mereka seakan-akan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini adalah kondisi manusia. Dan kita ketika berbicara tentang dunia, pasti tidak ada satupun di antara kita yang mau dikalahkan dengan dunia kita. Pasti di antara kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan dunia. Seseorang itu gak pernah bosan dengan mencari dunia, gak pernah lelah, gak pernah capek. Padahal ya dia melakukan aktivitas itu bertahun-tahun. Dari dia belum menikah sampai dia pensiun, aktivitasnya dunianya sama. Tapi nggak ada kejenuhan, nggak ada kebosanan. Kenapa manusia itu begitu semangat untuk mencari dunia tanpa ada kejenuhan dan kebosanan? Karena dia tahu akan pentingnya dunia tersebut. Tetapi kenapa kita begitu cepat futur ketika membahas tentang masalah akhirat? Karena buat kita akhirat itu sesuatu yang sangat jauh. Buat kita akhirat itu sesuatu yang kayaknya seperti masih khayalan dalam hidup kita. Ya, sehingga tidak ada keinginan untuk kita mendapatkan ya orang yang terbaik di dalam berlomba dan bersaing dalam kebaikan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya mengingatkan kita dalam banyak hal, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau dalam kebaikan, wasari'u, bersegeralah kalian kepada pengampunan. Tetapi keinginan manusia untuk mengejar akhirat tidaklah sebesar seperti keinginan mereka mengejar dunia, kecuali
orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada kajian di sore hari ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan mengajak para sahabat semuanya untuk kita berhenti sejenak. Ya, untuk kita merenungi sejenak kehidupan kita. Kehidupan yang kita kejar hari ini, kehidupan yang kita terkadang sikut-sikutan hari ini. Kehidupan yang rambut kita sudah putih di situ. Kehidupan yang ya terkadang raksat, iri, dengki dan lain sebagainya yang tidak membuat ketenangan dalam kehidupan kita. Mari sejenak kita berpikir. Ya, dunia yang kita tinggal hari ini akan kita tinggalkan. Dunia yang kita miliki hari ini, yang kita masih tinggal di dunia, kadang dunia itu sudah kita tidak nikmati lagi. Dunia itu sudah kita tinggalkanlah. Bagaimana lagi kalau seandainya kita sudah berpisah ya antara ruh dengan jasad kita. Kita sudah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh, maka dunia itu tidak akan mungkin kita nikmati lagi. Maka dunia itu justru akan menjadi beban ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, harta yang kita punya, dari mana kita dapatkan, kemana kita keluarkan, umur yang kita miliki, untuk apa kita habiskan, masa muda yang Allah telah berikan kepada kita, untuk apa kita gunakan masa muda tersebut. Ini semuanya akan menjadi pertanyaan kita di hadapan, menjadi pertanyaan untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat semuanya, mari sejenak kita berpikir tentang hakikat dari bulan Ramadan yang kita berpuasa hari ini. Apa tujuan kita? Apa keinginan kita? Dan apa pula yang menjadi maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Ya, zahirnya kita menahan makan, menahan minum. Ya, zahirnya kita menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita dari jima dan seterusnya. Akan tetapi bukan itu inti tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Tetapi tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa adalah supaya tertanam rasa takwa dalam hati kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man lam yada ya qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Ya, barang siapa yang seseorang di bulan Ramadan ketika dia berpuasa, dia tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka Allah Subhanahu wa taala nggak peduli dengan puasa yang dilakukan. Allah nggak peduli dia telah menahan lapar, menahan haus dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Allah nggak butuh dengan itu semuanya. Karena apa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari puasa yang seseorang lakukanlah takwa kepadanya. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, fa hikmatu min masyari'atis siyami hiya tahqiqut taqwa lillahi azza wa jalla. Dan hikmah dari syariatnya puasa yaitu perealisasian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahaqqaqu dzalik bil imsaki 'anil ma'asi wa bi fi'li ta'at wa alla takuna haluhu wa wasaimun ka hali qabla siyam. Ya, wa yatahaqqaqu dzalik, dan kesimpulannya seseorang ketika dia berpuasa adalah menahan diri dari maksiat. Ya, wa bi fi'li ta'at, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya makanan yang dia punya sendiri. Dia beli halal. Dan makanannya itu juga makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Tapi dia nggak mendekati makanan tersebut di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sampai waktunya. Nah, ini memberikan pembelajaran kepada seseorang perkara yang halal saja. Ya, kita tidak mendekati ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekatinya. Apalagi perkara yang haram. Kan seperti itu, apalagi perkara yang haram. Ini didikan yang Allah Subhanahu wa taala didik kita. Ya, jadi bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, enggak. Bukan itu intinya. Tapi itu wasilah yang harus kita jalani. Namun intinya
bagaimana pembelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan agar apa? Agar tertanam rasa takwa tersebut. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, hadhihi thamaratu najiduha inda katsirin minal mu'minin al-muwaffaqin alladhina tataghayyaru haluhum ba'da dukhuli Ramadan ila al-ahsan. Fayuqbiluna 'ala al-masajid wa 'ala al-ibadah. Dan thamarah ini, buah dari pensyariatan bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan kebanyakan dari kalangan mukminin yang mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana keadaan mereka setelah masuknya bulan Ramadan itu berubah. Keadaan mereka jauh lebih baik. Ya, mereka semangat untuk beribadah, mereka semangat untuk ke masjid. Jadi, teman-teman semuanya, kalau di luar bulan Ramadan kita juga sering ke masjid. Ya, ke masjid subuh, ke masjid waktu zuhur, ke masjid waktu asar, ke masjid waktu maghrib, ke masjid waktu isya. Itu rutinitasnya kita. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan, limit waktu kita duduk di masjid sama seperti kondisi dan keadaan kita di luar Ramadan, maka tidak ada peningkatan di situ. Nggak ada peningkatan. Iya. Nah, kalau seandainya di luar bulan Ramadan, media sosialnya kita itu misalnya sehari 4 jam, kemudian di bulan Ramadan juga ternyata media sosialnya 4 jam. Kalaupun kurang-kurang 2 menit, 5 menit. Maka ya kondisi kita nggak lebih baik di luar bulan Ramadan. Sama. Kondisinya nggak lebih baik di dalam bulan Ramadan, sama. Persis seperti kondisi kita di luar bulan Ramadan. Maka orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan taufik dengan bulan Ramadannya. Tetapi bulan Ramadan akan menjadi terang untuk dirinya ketika kondisi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Demikianlah kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas. Beliau adalah orang yang paling baik dalam melakukan kebaikan. Dan bertambah kebaikan beliau ketika masuk bulan Ramadan. Kondisi Nabi kita berbeda antara di luar bulan Ramadan dengan bulan Ramadan. Taib, fanzur ya akhil muslim li siyamika hal yuhaqqiqu hadith thamarah. Maka lihatlah wahai saudaraku muslim akan puasa yang telah engkau lakukan. Kita hari ini sudah puasa ke hari 8 ya. Hari ke-8 kita berpuasa hari ini. Apa yang telah kita dapatkan? Apa yang telah mengubah hati kita? Apakah sudah semakin rindu kita dengan Allah? Apakah semakin cinta kita dengan Allah? Apakah kita semakin benci dengan kemaksiatan? Apakah kita semakin benci dengan hal yang sia-sia kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau seandainya itu yang kau rasakan dalam hatimu, maka berbahagialah engkau. Puasa itu telah menerangi dirimu. Puasa telah memberikan cahaya untukmu. Ramadan telah memberikan kebaikan untukmu. Tapi kalau seandainya di bulan Ramadan, ya engkau tetap beribadah, tapi kondisi ibadah engkau tidak berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Ya, maka ini sesuatu yang perlu untuk kita tangisi. Ya, kita khawatir akan menjadi orang-orang yang gagal dalam perlombaan ini. Ya, gagal dalam pertandingan ini. Sementara ini pertandingan event yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin menyelamatkan kita dari nerakanya. Ia akan memasukkan kita ke dalam surganya, akan dinaungi oleh rahmatnya. Kemudian kata Syekh, in ra'aita min nafsik iqbalan ala ta'ah fi Ramadan fa ma'na dhalika anna siyama qad haqqaqa al-ghayata al-maqsudah minhu. Wa amma man kanat haluhu fi Ramadan kahali qabla Ramadan aw aswa falyuraji nafsahu fa inna siyama lam yuhaqqiq al-ghayata minhu la'allakum tattaqun. Ya, saudara-saudaraku, mari sejenak kita berpikir. In ra'aita min nafsik, kalau seandainya engkau melihat pada dirimu iqbalan ala ta'ah, engkau lebih semangat untuk berbuat ketaatan di bulan Ramadan, maka maknanya bahwasanya puasa yang telah engkau lakukan ya telah sukses untuk merealisasikan tujuan akhir Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa itu kepada kita, itu bertakwa. Wa amma man kanat haluhu fi Ramadan,
Tetapi kalau seandainya keadaan dia di bulan Ramadan sama seperti keadaan sebelum dia di bulan Ramadan atau lebih jelek, maka hendaknya engkau introspeksi dirimu. Fa inna siyama, karena siam itu puasa yang kau lakukan sudah 8 hari ini tidak berhasil untuk merealisasikan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan dengan puasa itu kalian akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat pendengar Radio Syartit Aceh 96,1 FM, wa hadzal ma'na yang bagi ayakuna hadiran lada kulli muslimin wa muslimah. Dan makna yang sedang kita bahas ini maka hendaknya selalu dihadirkan di setiap muslim muslimah. Kenapa dalam urusan dunia kita akan ada meeting mingguan, meeting bulanan, meeting tahunan, ya, agar bagaimana bisnis yang kita bangun itu bisa abadi, bisnis yang kita bangun itu terus meningkat, minimal stabil, tidak menurun. Akan ada selalu evaluasi, akan ada sesuatu hal yang kita akan bertanya dengan orang, bagaimana dengan bisnis saya, kenapa saya begini, kenapa bisnis saya begini, apa yang kurang, dan lain sebagainya. Terkadang kita menggaji orang-orang yang khusus untuk mengontrol bisnisnya kita, punya manajemen khusus, punya konsultan khusus. Padahal kita sadar dunia yang kita punya, ya, suatu saat kita akan terpisah dengan dia atau dia akan terpisah dengan kita. Dunia yang kita punya, di saat-saat kita berada di puncak kejayaan, terkadang dia mengkhianati kita. Seseorang bekerja dari muda, masa mudanya dia bekerja, ya, menjadi kuli kah, atau bekerja memanting tulang dengan pekerjaan yang gaji yang paling ringan dan pekerjaan yang paling berat. Kemudian ketika engkau berada di posisi yang tertinggi daripada dunia yang kau punya, yang kau bisa membeli apapun, kau bisa menikmati apapun, tapi di tengah-tengah engkau ya berada di puncak dan bisa menikmati apapun yang kau inginkan, engkau meninggal. Ya, di hari yang kau berada di puncak kesuksesan, di situ engkau meninggal. Atau kalau kau nggak meninggal, engkau sakit. Kemudian kau hot stroke, harus tertidur di rumah sakit. Jangankan untuk menikmati dunia yang Anda punya, untuk buang air besar kecil saja kita sudah kesulitan. Inilah dunia yang kita kejar hari ini. Inilah dunia yang kita cari hari ini. Dia akan berkhianat kepada kita di tengah-tengah kita butuh dengan dia. Tetapi akhirat, ia akan menjadi kehidupan abadi untuk kita. Ia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang ada di dunia ini. Tetapi terkadang kita nggak peduli. Tetapi kita kurang untuk mengintrospeksi diri kita akan kondisi dan keadaan kita. Kemudian kata Syekh, wa annahu idza arada ay yaf'ala ma'siyatan qawliyatan aw fi'liyatan tadhakkar anna sha'imun fayumsiku anha. Nah, apabila seseorang yang melakukan maksiat, apakah itu dengan ucapan ataukah dengan perbuatan, maka ingat, engkau sedang berpuasa. Pegang lisanmu, ikat lisanmu. Jangan sampai engkau berucap dengan ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walau ala sabil mudafa'ah, walaupun engkau hanya ingin membela dirimu, ma'anal mudafa' fil asl jaizatan. Yang mana orang membela diri hal yang boleh dalam syariat hukum asalnya. Sebagaimana Allah mengatakan, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Dan kalau seandainya ada orang yang mereka berbuat kecurangan kepadamu, kejelekan kepadamu, maka balaslah kejelekan kepada mereka semisal apa yang telah mereka lakukan kejelekan kepada engkau. Boleh secara hukum asal. Tetapi ketika kita berada di bulan Ramadan, ya, Nabi SAW ingatkan kita ketika ada orang mencela kita, ada orang berbuat zalim kepada kita, ada orang mencurangi kita, ada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita bisa membalas apa yang dilakukan.
Tetapi Nabi SAW mengatakan fa in sabbahu ahadun aw qatalahu. Nah, kalau seandainya ada orang yang mencela dia atau menghardik dia atau menghina dia atau apapun namanya, menjelekkan dia, falyakun inni imrun shaimun. Katakanlah aku adalah orang yang sedang berpuasa. Nah, dan ini adalah hal yang penting perlu kita ketahui sahabat semuanya. Ya, dan saya tidak memanjangkan kajian nasihat saya di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri dan juga kepada sahabat semuanya. Ya, dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan lebih banyak menjawab pertanyaan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Nah, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Sahabat pendengar 96,1 FM, kita masuk ke sesi tanya jawab kita. Kami ingatkan kembali bagi sahabat yang memiliki pertanyaan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kami di nomor 0852 14142314. Kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk, Ustaz. Ada dari Abu Abdurrahman. Jazakallah khairan Ustaz. Pertanyaannya, semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah merahmati kaum muslimin seluruhnya. Ustadz, apa hukumnya berbuka setelah menunaikan sholat maghrib? Karena terkadang tidak sempat berbuka karena di perjalanan pulang dan tidak adanya air yang seperti yang pernah kami alami. Apakah menunda seperti ini dilarang, Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, ya, manusia itu akan selalu berada dalam kebaikan ketika dia mempersegerakan berbuka. Ya, mempersegerakan berbuka artinya adalah ketika sudah tiba waktu untuk dia berbuka, maka dia berbuka. Dia jangan mengakhirkannya. Ini secara hukum asal. Ya, ini secara hukum asal. Namun kalau seandainya dia tidak ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk membatalkan puasanya, maka dia niatkan. Niatkan, saya telah membatalkan puasa saya. Ya, tetapi ada hal-hal yang memang perlu dijaga ketika misalnya seseorang dia akan melakukan perjalanan atau misalnya teman-teman yang tinggal di kota besar, ya di Jakarta atau di tempat-tempat yang lainnya yang dikhawatirkan dia berjalan terkadang nggak bisa diprediksi. Perjalanan tadi cuma 1 jam, tiba-tiba berubah jadi 3 jam. Ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Ya, maka dia persiapkan minimal botol minuman aqua atau minuman air mineral yang dia bisa gunakan untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau seandainya dia tidak ada apapun, apa yang dia makan, permen juga nggak ada atau apapun di dalam mobilnya juga nggak ada, ya sudah diniatkan dia sudah berbuka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi dari beliau, Ustaz. Ya. Ustaz, apakah ketika kita tertidur setelah subuh dan sampai menjelang siang itu mengurangi kadar pahala kita, Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz agar diri ini semangat dan jauh dari godaan banyak tidur, Ustaz. Baik. Nah, para hadirin dan hadirat sahabat pendengar semuanya, kalau seandainya seseorang yang telah menjadi kebiasaannya tidur saja ya maka ini bukan hal yang baik, karena bulan Ramadan itu adalah bulan seseorang itu beramal. Ya, beramal dengan baca Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW di 10 akhir bulan Ramadan hampir malamnya beliau tidak tidur. Ya, untuk iqbal alal ibadah, bersemangat dalam ibadah. Tapi kalau seandainya seseorang ya kebiasaannya bukan tidur, tapi qadarullah masyafa'al, dia tertidur karena kelelahan, ya akhirnya terbangun dari semenjak selesai sholat subuh sampai mendekati zuhur, dia baru terjaga atau dia terbangun. Maka dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan itu nikmat buat dia yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk tidur. Ya, dan mudah-mudahan itu menjadi pahala untuknya. Tapi kalau seandainya seseorang pegat, banyak yang bisa kita buat di bulan Ramadan. Kita bisa baca Quran, kita bisa merajah Quran, kita bisa membaca tafsir Quran dan lain sebagainya. Tapi kalau seandainya seseorang dia menyibukkan dirinya dengan tidur, ya maka ini puasa yang tetap sah, tapi kita khawatir dia nggak menjadi orang yang sukses melewati bulan Ramadan dengan maksud takwa tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mana yang lebih utama, kita memberi sedekah orang yang berbuka atau untuk yang entah untuk sahur, Ustaz, di bulan Ramadan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya adalah kebaikan.
memberi makan makanan kepada orang yang berpuasa, keduanya adalah kebaikan. Namun datang nas dari Nabi SAW, barang siapa yang seseorang memberikan makanan kepada orang berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang berbuka tersebut. Ya, sehingga wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui apakah ada dalil khusus yang datang dari Nabi SAW, orang yang memberikan makan sahur dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Sepengetahuan saya ketahui, saya tidak tahu ada hadis tersebut. Tapi hadis yang saya ketahui secara khusus, Nabi SAW menyebutkan siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dua-duanya kebaikan, tetapi yang afdol secara hukum asal adalah memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mungkin ini saja pertanyaan kita di sore ini, Ustaz. Mungkin lagi pada sibuk gitu ya. Mungkin ada penutup untuk nasihat di sore hari ini, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, sahabat semuanya, pendengar Radio Syariat Aceh 96,1 FM. Kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu ibarat piramida terbalik. Semakin ke ujung, semakin besar pahala yang akan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Ya, dan di antara kado yang paling spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berpuasa adalah pengampunan dosa. Ini merupakan kado yang sangat spesial, yang merupakan kado yang sangat istimewa. Oleh karena itu, semaksimal mungkin seorang muslim dan seorang muslimah, ya, di akhir-akhir bulan Ramadan ini dia berada di puncak kebaikannya, dia berada di puncak ketaatannya, dia berada di puncak ibadahnya. Ya, jangan dia sia-siakan bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang mana kita tidak bisa mengetahui secara pasti apakah kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang ataukah tidak. Ya, ini hal yang selalu menjadi perhatian buat kita semuanya, karena pahala-pahala dan kebajikan-kebajikan beribadah di bulan Ramadan itu sangat besar. Fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis, ada dua orang laki-laki yang mereka masuk Islam pada waktu itu, dan kemudian satu di antara mereka meninggal, gugur di medan peperangan, dan yang kemudian satunya baru meninggal setahun setelah meninggal sahabat yang gugur di medan peperangan tadi. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah beliau bermimpi di mana beliau melihat laki-laki yang meninggal terakhir, ya, itu lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang dibandingkan sahabat yang gugur di medan peperangan tadi. Kemudian permasalahan tersebut diperdengarkan kepada Nabi SAW, terdengar di telinga Nabi, dan kemudian kata Nabi SAW, apa yang membuat kalian kaget? Bukankah yang hidup 1 tahun setelahnya dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, dan seterusnya daripada kebajikan-kebajikan, sehingga kedudukan dia itu lebih tinggi dari orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan gugur di dalamnya. Ini merupakan fadilah, ini merupakan kesempatan besar untuk kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang selalu, ya, berada di kondisi yang terbaik untuk akhirat kita, karena itu merupakan bekal, dan inilah kesempatan besar yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.